Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allah, hello, kawan-kawan semuanya. Kami dari Al-Quran dan Modern Science Channel. Hari ini kami menguraikan topik kami, yaitu judul topik kami adalah Sains Buktikan Kebenaran Al-Quran. Al-Quran yang dikenal dalam bahasa Inggris Holy Quran kita bagi menjadi dua bagian. Pertama yaitu Al-Quran yang diturunkan di abad ke-7 Masehi, yaitu diturunkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi penutup dan Nabi terakhir. Kemudian Al-Quran diturunkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke zaman Nabi Isa alaihissalam, dan di antara mereka terdapat 124.000 Nabi dan 313 Rasul. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka tentunya juga sama dalam bahasa Arab, tapi berangsur-angsur, tidak sekaligus, tergantung dari kebutuhan dari umat di saat itu. Namun demikian, karena Al-Quran yang diturunkan di zaman sebelum 7 Masehi ini adalah terlalu lama waktu, senggangnya waktu ditulis di kulit atau di pohon atau di tempat-tempat lainnya. Kemudian kedua kelemahan dari Al-Quran yang diturunkan di zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam adalah pada saat ditulis para nabi dan rasulnya telah meninggal beratus-ratus tahun kemudian, baru scripture tersebut ditulis. Itu pun dirubah ke bahasa dari masing-masing suku yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam memenuhi kehidupan mereka beragama dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diinformasikan oleh nabi maupun rasul tersebut. Kedua, di dalam manuskrip yang mereka tulis tersebut terdapat perubahan-perubahan, sehingga scholars maupun pembanding agama menyatakan bahwa scripture yang mereka tulis itu atau manuskrip yang mereka tulis itu kemungkinan besar hanya 20% adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sisanya adalah bukan firman Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ada campur tangan manusia dalam menulis kitab tersebut, sehingga original dari kitab tersebut tidak terjamin lagi. Hal ini berbeda dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di abad ke-7, di mana Nabi SAW langsung sebagai pendikte atau yang Al-Quran yang ditulis oleh sahabat-sahabat maupun murid-murid dari Rasulullah SAW langsung di cross check oleh Nabi Muhammad SAW, didikte langsung. Jadi dengan demikian terdapat check and balance system. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menjaga dan memproteksi original dan konten daripada Al-Quran itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sudah disempurnakan. Artinya ajaran Nabi Muhammad SAW sudah komplit, artinya sudah disesuaikan dari kebutuhan manusia yang ada di zaman sekarang maupun yang ada di zaman yang akan datang. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala dengan gamblang menyatakan di dalam Al-Quran bahwa agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Karena memang sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam dan diiringi dengan Nabi penutup Nabi Muhammad SAW adalah konsep yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul tersebut adalah agama Islam.
Untuk itu kami sebagai orang muslim menantang kepada semua manusia yang ada di dunia ini untuk menunjukkan kepada kami bahwa Al-Quran ini menurut kami satu-satunya kitab atau guidance book atau way of life satu-satunya di dunia ini yang betul-betul original, berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti kitab-kitab sebelum abad ke-7. Karena kitab-kitab sebelum abad ke-7 telah ada campur tangan manusia karena tidak ada koreksi langsung atau cross check langsung atau dikte langsung dari Nabi dan Rasul yang membawa agama kepada umat tersebut. Bahkan ada yang sudah beratus-ratus tahun kemudian baru manuskrip tersebut ditulis, sehingga pasti terjadi perubahan karena tidak ada sistem check and balance system langsung dari Nabi atau Rasul yang diturunkan kepada umat-umat tersebut. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan garansi kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam Al-Quran bahwa Allah akan melindungi Al-Quran, akan tetap terjaga, tidak berubah sejak zaman diturunkan Nabi Muhammad SAW, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sekarang dan zaman yang akan datang sampai dunia kiamat, the end of the world, tetap terjaga. Dan satu-satunya agama yang diridai oleh Allah SWT adalah Islam. Dan tujuan utama dari risalah tersebut adalah menyempurnakan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi penutup dari semua Nabi. Nabi Muhammad SAW dinyatakan sebagai pemimpin dari semua nabi-nabi dan semua mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah semua mukjizat yang pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bahkan kepada Nabi Muhammad SAW ada diberikan yang lebih banyak lagi dari yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya semua mukjizat yang pernah diberikan kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi sebelumnya, semuanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi penutup dari semua Nabi. Jadi tidak ada lagi Nabi sesudah zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kami sebagai orang muslim memberikan tantangan kepada semua umat manusia untuk menunjukkan kepada kami bahwa apakah masih ada kitab atau guidance book atau way of life yang lebih baik dari Al-Quran. Karena kami telah mengetahui dari informasi scholars sebelumnya maupun pembanding agama, mereka telah menyatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah menceritakan tentang kedatangan Nabi terakhir. Tetapi kebanyakan dari kitab-kitab tersebut sudah dirubah dan ada yang masih tertera tulisan tersebut, bahkan ada yang sudah dihapus. Yaitu Nabi yang terakhir yang akan diturunkan adalah Nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad, turun di lembah Bekka atau Makkah. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami ingin membuktikan kebenaran Al-Quran tersebut adalah langsung pengarangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kitab tersebut diberi nama Al-Quran sebagai guidance book dan juga way of life untuk semua umat manusia, bukan cuma untuk orang Arab tetapi untuk semua umat manusia. Hal ini sudah tertera di dalam Al-Quran. Untuk itu kami mulai membuktikan dengan memberikan informasi dari penemuan sains bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan saat ini, yaitu penciptaan alam semesta ini, diawali dengan pembentukan material nebula
seperti yang terlihat di gambar ini. Material nebula ini adalah material yang mengalami suatu proses nuclear chemistry reaction, dan nuclear chemistry reaction ini berlangsung beribu-ribu, bermiliar-miliar tahun lamanya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan universe atau alam jagat raya kita. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW pernah menyatakan bahwa sebelum Allah ciptakan sesuatu, Allah ciptakan dulu. Lebih dulu Allah ciptakan nurnya Nabi Muhammad SAW, dan dari nurnya Allah Subhanahu wa taala, dan dari nurnya Nabi Muhammad SAW tersebut Allah ciptakan nebula seperti yang digambarkan oleh sains modern, bahwa nebula lah awal daripada penciptaan alam semesta. Tapi kami orang Muslim atau Al-Quran menyatakan yang awal penciptaan segala sesuatu alam semesta ini adalah dimulai dari penciptaan nurnya Nabi Muhammad SAW yang diciptakan dari nur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari nurnya Nabi Muhammad SAW ini mulai diciptakan segala sesuatu yang dimulai dari surga dan neraka, Lauhul Mahfuz, kalam dan Lauhul Mahfuz, Arsy departemen, kursi departemen, dan Sidratul Muntaha. Kemudian diciptakan fasilitas dan komponen-komponen yang lainnya di alam yang disebut dengan alam jagat raya atau universe. Di antaranya adalah bintang-bintang, galaksi, dan komponen-komponen lain yang ada di alam semesta kita ini. Dan juga kemudian terakhir diciptakan semua makhluk atau disebut dengan creatures, manufacturing. Dan awalnya menurut sains semua komponen dan fasilitas di alam semesta ini mereka semuanya united atau tergabung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memisahkannya dengan proses Big Bang proses atau Big Bang explosion. Dengan adanya Big Bang explosion maka terjadi beberapa variabel penting terhadap alam jagat raya atau universe kita ini, yaitu pertama terjadi expansion atau pengembangan, kemudian terjadi development yaitu perubahan dari setiap komponen dan fasilitas dalam alam semesta, kemudian terjadi batas luar yang tidak terbatas atau unlimited boundary system, batas luar dari alam semesta ini yang tidak terbatas. Dan kita ketahui bersama juga bahwa teleskop modern saat ini itu Webb teleskop dan juga Hubble telah menguraikan hal tersebut dan membuktikan bahwa penciptaan alam semesta ini terjadi beberapa variabel yang sangat penting yang sesuai saya sebutkan tersebut di atas, yaitu terjadi pengembangan, development, expansion, dan moving system serta atau pergerakan, dan juga batas luar yang tidak terbatas, unlimited boundary system. Dan ini sudah diuraikan di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Begitu juga matahari dan semua planet-planet mengelilingi matahari. Dan di samping itu matahari juga berputar pada porosnya. Begitu juga bumi berputar pada porosnya. Begitu juga planet-planet yang lainnya di samping mengorbit matahari berputar juga pada porosnya. Kemudian matahari juga di samping berputar pada porosnya, matahari juga mengadakan rotasi atau orbit mengelilingi Milky Way atau yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Matahari melakukan orbit di seluruh Milky Way ini beratus juta tahun lamanya. Kemudian sains juga menguraikan tentang
bulan kita, yaitu bulan kita pernah di samping mengelilingi bumi, bulan pernah terbelah berdasarkan penelitian dari NASA bahwa bulan kita pernah terbelah kemudian disatukan kembali. Hal ini sudah diuraikan dalam Al-Quran dan hadis 14 abad tahun yang lalu. Dan ini merupakan mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bisa membelah bulan, kemudian mengembalikannya seperti semula, untuk membuktikan bahwa beliau itu adalah Nabi dan Rasul dari Allah SWT. Kemudian ada informasi dari NASA bahwa di bumi kita ini ada benda yang selalu mengorbit bumi kita, yang disebut dengan UFO atau uninterruption limit. UFO itu artinya unidentified flying object, dan sudah diinformasikan oleh NASA bahwa selalu UFO bukan hanya satu, lebih dari satu. Mereka adalah sudah pernah melakukan rotasi atau mengelilingi bumi kita, dan hal ini sudah diuraikan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu bahwa UFO itu adalah makhluk dabat atau sejenis makhluk jin yang tinggal di galaksi atau bintang-bintang yang ada dalam alam jagat raya kita atau universe kita. Kemudian NASA juga telah menginformasikan bahwa mereka telah menemukan bahwa Makkah atau Ka'bah adalah merupakan pusat dari bumi kita ini. Dan hal ini sudah diuraikan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu bahwa Ka'bah itu adalah samping pusat bumi juga berhubungan langsung dengan pusat universe kita ini atau center of universe, atau pusat dari alam jagat raya kita ini. Kemudian sains juga telah menginformasikan kepada kita bahwa bumi kita ini adalah bulat atau geospherical. Tidak bulat sekali tetapi geospherical, agak sedikit elips. Dan hal ini sudah diuraikan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Begitu juga lapisan luar daripada bumi atau kita sebut dengan canopy protection untuk melindungi bumi, permukaan bumi kita dari serangan meteor atau benda-benda langit yang lain atau radiasi yang datang dari luar angkasa. Yang ini yang disebut dengan troposfer, stratosfer, mesosfer, thermosfer, dan exosfer. Semuanya ini sudah diuraikan dalam Al-Quran 14 abad lalu. Begitu juga laut dan zona kedalaman dari 200 sampai 6.000 dan seterusnya sampai 11.000. Itu sudah begitu juga tergantung juga kepada zona dan kedalaman berdasarkan warnanya, dan sudah diuraikan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Begitu juga water cycle, di mana terjadi siklus terjadinya hujan dimulai dari evaporation, penguapan sampai condensation, pertemuan dengan alam awan, dan kemudian terjadi proses precipitation, hujan, dan kembali lagi ke laut dan sungai. Begitu juga water cycle ini menyebabkan terjadinya juga sumber air yang muncul dari dalam tanah di bumi, di permukaan bumi kita ini. Dan ini sudah diuraikan 14 abad yang lalu. Kemudian gunung berapi merupakan paku menurut sains bumi. Gunung yang ada di seluruh dunia ini merupakan paku atau pegangan untuk permukaan bumi kita supaya menjaga goncangan daripada gempa tektonik maupun gempa lainnya.
Dan begitu juga tanaman, plantation, tanaman, tanah, permukaan bumi, dan lapisan tanah permukaan bumi, dan juga gunung-gunung, semua terintegrasi, merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, menjaga kestabilan dari permukaan bumi daripada gempa vulkanik maupun gempa tektonik maupun getaran-getaran lainnya yang terjadi di permukaan bumi. Dan semua benua, semua kontinen di seluruh dunia, semuanya permukaannya terintegrasi, baik dari tanamannya, plantationnya, tanah sampai ke gunung, semuanya terintegrasi menjaga stabilisasi daripada permukaan bumi kita. Dan juga ada informasi bahwa benua kita selalu mengadakan pergeseran atau moving system, dan ini sudah diuraikan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Kemudian para ahli sains juga menemukan bahwa bunga, tanaman, pohon semuanya bersuara, dan mereka menemukan juga bahwa tanaman-tanaman maupun semua tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini itu adalah ada jenis laki-laki dan ada jenis perempuan. Begitu juga sama seperti binatang, ada jenis laki-laki dan perempuan. Begitu juga manusia, ada jenis laki-laki dan perempuan. Dan semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini berasal dari air. Sehingga sains telah membuktikan saat ini, yaitu antara 70 sampai 80% semua makhluk yang diciptakan di muka bumi ini maupun di alam jagat raya ini mengandung air antara 70 sampai 80%. Dan hal ini sudah diceritakan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Begitu juga ada informasi bahwa tumbuhan maupun bunga maupun tanaman setiap saat melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mereka juga mempunyai jiwa sama seperti manusia, begitu juga binatang. Mereka mempunyai jiwa. Jadi kalau kita memetik pohon atau memetik bunga atau sayur mayur atau buah-buahan, kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga buah-buah, semua jenis buah-buah mempunyai jenis laki-laki maupun perempuan, dan mereka mempunyai jiwa, sehingga pada saat kita memakannya atau mengambilnya harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga seperti yang ada pada sayur mayur, semuanya memberikan keuntungan bagi tubuh manusia. Mereka juga adalah ada laki-laki, ada perempuan, berarti mereka ini mempunyai jiwa. Jadi kita harus sopan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada saat memakannya untuk kepentingan kesehatan tubuh kita. Kemudian juga binatang-binatang juga mempunyai pair atau laki-laki perempuan, dan sapi memberikan manfaat dari susunya kepada manusia. Begitu juga binatang-binatang lain mempunyai manfaat yang banyak kepada manusia. Begitu juga semut. Semut itu bahkan mempunyai suatu sistem masyarakat yang mempunyai manajer, supervisor, foreman, dan market system. Begitu juga burung-burung, semuanya mempunyai masyarakat, dan mereka selalu berzikir pagi hari dan petang, dan selalu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah diuraikan di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Begitu juga madu sangat berfaedah untuk manusia, dan pemimpin dari lebah yang memproduksi madu ini adalah queen. Begitu juga madu adalah antiseptik yang baik untuk manusia, antibiotik juga untuk tubuh manusia, dan sudah diuraikan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Sains juga telah menemukan material terkecil di alam semesta ini maupun di bumi adalah atom, dan ini juga sudah diuraikan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Begitu juga mengenai embryo fertilization atau embryonic development dalam tubuh, dalam kandungan ibu kita, dimulai dari embrio sampai membentuk tubuh bayi menjadi tubuh manusia sampai ke 9 bulan, maka manusia ditransfer ke alam dunia ini. Kemudian ini ada para ahli membandingkan embrio fertilization
antara manusia dan binatang. Memang awal-awalnya memang mirip, tetapi setelah 16 minggu terbentuklah tubuh manusia kecil atau baby, tapi sangat beda dengan makhluk-makhluk lainnya, apakah ikan, binatang maupun yang lainnya. Hal ini disebabkan karena pada saat 16 minggu ke-16 manusia ditiupkan ruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian manusia mempunyai 3 material penting, yaitu jasad, nyawa dan ruh. Beda dengan binatang. Binatang hanya jasad dan jiwa saja. Disinilah membedakan manusia dengan binatang. Makanya semua makhluk yang ada di dunia dan alam semesta ini disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada manusia. Kepada Nabi Adam ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala waktu penciptaan di alam surga, sementara pada kita semua manusia yang merupakan turunan Nabi Adam alaihissalam ditiupkan pada saat kita berada dalam kandungan ibu kita pada umur 16 minggu. Disinilah menyebabkan derajat manusia lebih tinggi dari semua makhluk yang ada di dunia ini dan pun di alam semesta ini, karena adanya ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penciptaan manusia juga dapat kita lihat di sini yang namanya evolution time daripada kehidupan manusia di muka bumi ini. Pada saat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan di padang Arafah di Arab Saudi, kemudian mereka melakukan sholat di Mekah di Ka'bah. Ketinggian mereka adalah 30 meter. Karena mengalami evolusi manusia sampai sekarang setelah 6.000 tahun saat ini manusia mengalami ketinggian antara 1 meter sampai 2,5 meter. Dan hal ini tentunya sains telah membuktikan bahwa manusia itu turunan manusia yang ada di muka bumi ini dan alam semesta ini adalah turunan dari Nabi Adam alaihissalam, bukan turunan kera seperti yang ditulis oleh teori Darwin. Teori Darwin hanya teori, jadi kita tidak boleh percaya. Kita percaya adalah yang diuraikan oleh sains dan juga telah diuraikan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Kemudian kita melihat bahwa sains juga menemukan berbagai artefak maupun fantastik teknologi di zaman Firaun, di zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana ini merupakan salah satu keajaiban dunia dan betul-betul merupakan suatu teknologi yang fantastik, diuraikan 14 abad yang lalu oleh Al-Quran. Begitu juga raja mereka Firaun yang memburu Nabi Musa untuk dibunuh di Laut Merah, sementara Nabi Musa dengan izin Allah mendapat mukjizat untuk membelah laut sehingga Nabi Musa bisa lari dari kejaran Firaun. Namun pada saat Firaun mau mengejar Nabi Musa di tengah laut, Firaun tersebut tenggelam di laut. Dan ini diceritakan dalam Al-Quran. Dan sains juga menemukan bahwa sains membuktikan bahwa Firaun ini mati di laut. Dan dengan demikian hal ini telah diceritakan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Berarti yang ditulis dalam Al-Quran adalah informasi yang benar, karena sains telah membuktikan bahwa Firaun meninggal di laut. Kemudian tubuh Firaun tidak hancur sampai saat ini, bisa dilihat oleh semua umat manusia. Kemudian ada penemuan sains dan teknologi saat ini, yaitu otak kita sangat membutuhkan darah dan seluruh saraf-saraf yang ada dalam otak kita sangat membutuhkan. Tapi itu baru bisa terpenuhi kalau kita sholat. Dan pada saat kita sujud, maka semua darah yang ada dalam tubuh kita bisa melewati otak kita sampai ke semua sel-sel darah yang ada dalam otak kita, sehingga membuat penyegaran kepada cara berpikir kita.
Juga sains menemukan bahwa orang yang sholat mulai dari wudhu sampai sholat sampai sujud semua sangat berfaedah bagi tubuh manusia, karena baik dari segi psikologi maupun dari segi kesehatan tubuh sangat bermanfaat, dan hal ini sudah diuraikan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Kesimpulan, masih banyak bukti yang dapat kita temukan maupun modern science temukan saat ini maupun masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena begitu luas kandungan sains yang diuraikan dalam Al-Quran. Namun Allah SWT menurunkannya ke manusia baru setetes dari lautan ilmu yang Allah SWT ciptakan di alam semesta ini. Basic science yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan disebarkan ke semua sahabat-sahabat dan semua umat manusia di dunia ini telah merubah sains dan teknologi saat ini menjadi lebih berkembang cepat dan memberikan kontribusi dan menyumbang begitu besar bagi kemajuan riset dan perkembangan kehidupan manusia menjadi lebih maju dan lebih layak, baik saat ini maupun yang akan datang. Demikian uraian kami dari Quran dan Modern Science. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa pada topik kami selanjutnya.